malah mengetuk pintu dan minta dibukakan oleh istrinya. Begitu pintu dibuka, istri Pak Karim melihat suaminya sedang duduk di teras rumah dengan muka yang cukup pucat. Akhirnya istri Pak Karim berinisiatif untuk memijat Pak Karim sambil bertanya-tanya, "Kok sudah pulang?" Dan pertanyaan-pertanyaan lain pun dilontarkan ke Pak Karim. Tapi di situ Pak Karim hanya terdiam, tidak menjawab satu pertanyaan pun dari istrinya. Tidak lama, tiba-tiba Bu Karim mendengar suara perempuan yang menangis, dan ternyata bersumber dari orang yang sedang dipijat oleh Bu Karim. Tiba-tiba sosok Pak Karim yang dari tadi dipijat oleh istrinya berubah menjadi sosok kuntilanak. Seketika Bu Karim langsung berteriak. Teriakannya didengar oleh para warga, dan seketika itu Bu Karim pingsan. Banyak orang bertanya, siapa sebenarnya sosok wanita yang menjadi kuntilanak tersebut? Karena sebelumnya tidak ada sama sekali teror yang terjadi di tempat tersebut. Teror tersebut terjadi sejak Rizky melihat ada sosok wanita yang dikuburkan di dekat rumahnya waktu itu, yang memiliki nama Cahya binti Legiman. Dalam seminggu, ada saja warga yang menjadi korban keusilan kuntilanak. Setiap harinya, pasti selalu ada warga yang bercerita melihat sosok kuntilanak. Tidak hanya di komplek ini, warga luar komplek pun mendapat teror yang sama. Rizky sendiri tak luput dari teror tersebut. Pada satu malam, Rizky di rumah hanya bertiga bersama adik dan ibunya, sementara ayahnya sedang di luar kota untuk urusan pekerjaan. Semua bermula dari suara aneh di loteng rumah Rizky. Suara mirip pasir yang jatuh di atas loteng rumah Rizky. Karena penasaran, Rizky yang sedang santai di teras akhirnya mengecek dan melihat ke atas rumah. Ketika dia memperhatikan ke atas rumah, tiba-tiba ada pasir jatuh ke atas wajahnya. Dia langsung kepikiran dengan sosok kuntilanak tersebut. Karena takut, Rizky langsung buru-buru masuk ke dalam rumah. Tapi begitu dia tiba di dekat pintu rumahnya, ternyata rumah terkunci dari dalam. Padahal Rizky ingat betul ketika tadi pintu rumahnya tidak dikunci. Akhirnya Rizky yang panik langsung menggedor-gedor pintu sambil memanggil ibu dan adiknya. Tapi sialnya saat itu tidak ada jawaban sama sekali dari arah rumah. Dan tiba-tiba tercium bau bangkai yang sangat menyengat. Tangan Rizky berusaha membuka pintu, tiba-tiba langsung gemetaran. Perasaannya tak karuan. Dan begitu Rizky melihat ke belakang, dia melihat sosok kuntilanak sedang duduk di tembok pembatas TPU dan komplek. Wajah kuntilanak tersebut sama persis seperti apa yang dia dengar oleh para warga. Akhirnya Rizky yang ketakutan berusaha memanggil ibunya dengan keras sambil tangannya berusaha membuka paksa pintu rumah. Tidak lama terdengar suara kuntilanak sedang menertawai Rizky. Makin lama suara perempuan itu semakin menghilang, dan tiba-tiba udara dingin menyelimuti sekujur tubuh Rizky, sampai akhirnya dia merasa ada yang memegang tubuhnya. Begitu Rizky menoleh ke belakang, ternyata kuntilanak sudah ada di belakang Rizky.
Di situ dia tidak bisa bergerak dan berteriak memanggil adik dan ibunya. Rizky pun langsung lemas dan tersungkur di teras rumahnya. Kuntilanak itu dengan sangat jelas, wajahnya gosong dan juga dipenuhi borok dan belatung di wajahnya. Tiba-tiba wanita itu memuntahkan sesuatu dari mulutnya ke teras rumah Rizky. Saat diperhatikan Rizky, muntahannya itu ada belatung yang sangat banyak. Tak lama setelah kejadian itu, ibu Rizky membuka pintu dan Rizky langsung menceritakan semua kejadian tadi kepada ibunya. Setelah kondisi komplek sudah mulai kondusif, akhirnya warga berinisiatif mendatangi keluarga Anissa Cahya binti Legiman. Karena menurut warga, sejak jasad itu dikuburkan di TPU tersebut, warga mulai mendapat teror yang mengerikan dari kuntilanak. Singkat cerita, ketika warga bertemu dengan keluarga almarhum, pihak keluarga tidak terima dengan penjelasan warga. Warga pun tidak merasa puas karena tidak mendapat penjelasan tentang kondisi almarhum setelah dikebumikan dan juga kisah semasa hidup dari Anissa Cahya oleh pihak keluarganya. Warga tidak tahu latar belakang Anissa Cahya ini karena pihak keluarga tidak mau menceritakannya kepada mereka. Di situ warga meminta pihak keluarga untuk merelokasi Anissa Cahya ke pemakaman lain. Setelah berdiskusi cukup panjang,